Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 16 dengan anggota Asrabina Nur Azizah Anafi Nugraha, Marcel Aditya Pamungkas, Safira Diah Koirunisa, dan Vigo Kariskayo Yada. Di sini kami akan membahas hasil penelitian kami tentang pemodelan studi kasus kecanduan TikTok pada mahasiswa matematika UGM. Untuk pendahuluannya, latar belakang kami dalam meneliti ini adalah karena TikTok merupakan salah satu aplikasi hiburan yang sedang marak digunakan, baik di kalangan anak-anak hingga orang tua pun tidak luput dari penggunaannya. Beragam aktivitas yang dapat dilakukan seperti menonton, membagikan video pendek, sarana mempromosikan suatu produk, serta tempat berbelanja online. Namun, tanpa disadari, penggunaan TikTok dapat membawa dampak buruk bagi penggunanya jika digunakan secara terus-menerus sehingga menyebabkan efek kecanduan. Gangguan psikologis yang diakibatkan dari kecanduan antara lain adalah stres atau depresi jika konten yang diposting tidak sesuai dengan ekspektasi kreatornya. Sementara untuk berbelanja di TikTok dapat menyebabkan pemborosan jika pengguna membeli sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai dengan kebutuhannya, dikarenakan kontrol diri yang tidak ada dan serta tidak dapat mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan. Tujuan dari kami meneliti ini adalah untuk membangun model matematika mengenai kecanduan aplikasi TikTok menggunakan tipe SEIR. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kecanduan mahasiswa terhadap aplikasi TikTok, terutama dalam pembuatan konten-konten video. Selanjutnya yaitu pembentukan model. Untuk pemodelan matematika ini, kami menggunakan beberapa batasan dan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, sampel merupakan dari mahasiswa matematika UGM angkatan 2019 hingga 2023, status sosial, jenis kelamin, dan ras tidak mempengaruhi probabilitas kecanduan terhadap TikTok. Lalu, populasi bersifat tertutup. Kemudian, mahasiswa yang berpotensi mengalami kecanduan TikTok adalah mahasiswa yang memiliki aplikasi TikTok. Mahasiswa yang terekspos merupakan mahasiswa yang memiliki akun TikTok. Mahasiswa yang kecanduan TikTok merupakan mahasiswa yang membuat konten TikTok. Mahasiswa yang sembuh dari kecanduan merupakan mahasiswa yang berhenti untuk membuat konten TikTok. Mahasiswa yang sembuh dari kecanduan dapat mengalami kecanduan lagi untuk membuat konten TikTok. Serta yang terakhir, mahasiswa dapat berhenti menggunakan TikTok kapanpun. Berdasarkan asumsi-asumsi yang tadi telah dibentuk, maka diperoleh diagram model matematika kecanduan terhadap TikTok sebagai berikut. Bisa dilihat diagram modelannya. Berdasarkan diagram model matematika yang telah dibentuk tadi, kita dapat membuat model matematika tipe SEIR dengan persamaan-persamaan sebagai berikut. Ada persamaan DS per dt, DE per dt, DI per dt, dan DR per dt dengan NT sama dengan ST tambah ET tambah IT tambah RT. Untuk variabel-variabel tadi, keterangannya S merupakan jumlah mahasiswa yang memiliki aplikasi TikTok, E merupakan jumlah mahasiswa yang memiliki akun TikTok, I merupakan jumlah mahasiswa yang membuat konten TikTok, R merupakan jumlah mahasiswa yang berhenti membuat konten TikTok, dan N merupakan jumlah mahasiswa matematika UGM yang menjadi responden. Selanjutnya ada parameter-parameter yang kami pilih, yaitu epsilon merupakan laju mahasiswa yang memiliki aplikasi TikTok, alpha adalah laju mahasiswa yang mempunyai akun TikTok, beta merupakan laju mahasiswa yang membuat konten TikTok, delta merupakan laju mahasiswa yang berhenti membuat konten TikTok, gamma merupakan laju mahasiswa yang kembali membuat konten TikTok, dan yang terakhir, mu merupakan laju mahasiswa yang berhenti menggunakan TikTok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis modelnya. Nah, di sini ada titik keseimbangan. Jadi yang pertama itu titik keseimbangan bebas kecanduan dengan simbol E0, yaitu epsilon per mu 0,0,0. Dan selanjutnya titik keseimbangan endemik
dengan S star itu sama dengan S1, S1, I1, R1 dengan S1, S1, I1, R1-nya dengan persamaan berikut. Selanjutnya, untuk analisis kestabilan lokal sendiri, kami menggunakan matriks Jacobian dari titik kesetimbangan sebelumnya yang tadi, bebas kecanduan, dengan matriks Jacobian yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, akan dicari nilai eigen untuk memperoleh kestabilan R0 dengan determinan lambda I min J sama dengan 0. Dan determinannya sendiri ini menggunakan matriks Jacobian yang tadi didapatkan hasil akhir nilai eigennya itu lambda sama dengan min mu. Selanjutnya ada bilangan reproduksi dasar. Untuk mencari bilangan reproduksi dasar digunakan metode Next Generation Matrix atau NGM yang diperlukan konstruksi NGM dari populasi yang terekspos dan terinfeksi dengan persamaan ada DE per DT sebagai berikut dan DI per DT sebagai berikut. Dan didefinisikan pula K sama dengan F V inverse dengan F merupakan matriks transmisi dan V merupakan matriks transisi. Dan diperoleh F dengan matriks berikut dan V inverse juga menggunakan matriks yang ada di layar. Oleh karena itu, dari perhitungannya tadi diperoleh K sama dengan F V inverse itu dengan matriks yang disebutkan, dan dari hasil konstruksi NGM sendiri diperoleh nilai eigen dominan yaitu bilangan reproduksi dasar R0 sama dengan alpha epsilon beta per dikali mu plus beta dikalikan mu plus delta itu sama dengan 2,362931. Dengan bilangan reproduksi tersebut, maka disimpulkan terjadi kecanduan TikTok di kalangan mahasiswa matematika UGM. Selanjutnya untuk analisis numeriknya, ada beberapa parameter yang digunakan. Parameternya sudah dijelaskan di awal dan nilai-nilai dari parameter ini diambil dari hasil survei Google Forms. Untuk epsilonnya bernilai 0,72, alpha bernilai 0,98, beta bernilai 0,71, delta bernilai 0,6, gamma bernilai 0,5, mu bernilai 0,3. Selanjutnya, ada gambar simulasi model numerik dari grafik populasi rentan. Terlihat bahwa pada grafik, populasi mahasiswa yang memiliki aplikasi TikTok pada hari pertama menurun secara drastis pada hari kedua sampai pada hari ke-21. Selanjutnya, ada grafik populasi terekspos. Di grafik ini ada kenaikan yang cukup pesat. Mahasiswa yang memiliki akun TikTok mulai hari pertama hingga hari mencapai kenaikan yang sangat pesat di tanggal 31 hingga ke dari 31 ke 107 di hari pertama hingga hari ketiga. Selanjutnya ada grafik populasi terinfeksi. Grafik populasi terinfeksi ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan mahasiswa yang membuat konten TikTok mulai hari pertama hingga hari ke-15 menuju 142 dan stabil hingga hari ke-21. Selanjutnya ada grafik populasi yang sembuh. Di grafik ini terlihat terjadi penurunan populasi mahasiswa yang berhenti membuat konten TikTok di hari pertama hingga hari kedua. Selanjutnya ada grafik simulasi SIR-nya. Nah, di grafik ini terlihat bahwa pada saat populasi mahasiswa yang membuat konten TikTok naik, populasi mahasiswa yang memiliki akun TikTok dan populasi mahasiswa yang berhenti membuat konten TikTok mengalami kenaikan. Namun terjadi penurunan pada populasi mahasiswa yang memiliki aplikasi TikTok. Selanjutnya, pada simulasi ini diganti parameter beta dengan 0,21 dan parameter gamma dengan 0,8 dan nilai awal yang tetap yaitu S sama dengan 2, E sama dengan 31, I sama dengan 30, dan R 46. Nah, pada grafik ini ditunjukkan bahwa grafik populasi rentan masih tetap seperti sebelumnya. Selanjutnya,
Untuk grafik populasi terekspos terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi mahasiswa yang memiliki akun TikTok. Kenaikannya cukup pesat dari 331 ke 225. Ini berbeda daripada yang sebelumnya, karena yang sebelumnya naik ke 107. Selanjutnya ada grafik populasi terinfeksi. Terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi mahasiswa yang membuat konten TikTok mulai hari pertama hingga hari ke-15 menuju ke 95. Selanjutnya ada grafik populasi yang sembuh. Terlihat bahwa terjadi penurunan populasi mahasiswa yang berhenti membuat konten TikTok di hari pertama hingga hari kedua, dan terjadi kenaikan populasi mahasiswa yang berhenti membuat konten TikTok di hari ketiga menuju nilai 52. Selanjutnya ada simulasi grafik SEIR. Setelah beta dan gamma diubah, nah, pada grafik ini terlihat bahwa terjadi penurunan populasi mahasiswa yang memiliki aplikasi TikTok menuju nilai 3 di saat populasi mahasiswa yang memiliki akun TikTok mengalami kenaikan populasi yang paling tinggi, yaitu menuju nilai 225. Diikuti dengan kenaikan populasi mahasiswa yang membuat konten TikTok menuju ke nilai 95. Pada populasi mahasiswa yang berhenti membuat konten TikTok, sempat terjadi penurunan pada hari pertama hingga kedua. Setelah itu mengalami kenaikan pada hari ketiga menuju nilai 52. Oke, langsung aja ke bagian penutupan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil konstruksi model dinamika kecanduan TikTok di kalangan mahasiswa matematika UGM tadi, dengan menggunakan model matematika SEIR, diperoleh titik kesetimbangan bebas kecanduan E0 itu sama dengan 2,367,0,0,0, serta titik kesetimbangan endemiknya yaitu E1 sama dengan 0,539, 0,511, 0,0,812, dan 0,396, dan diperoleh juga bilangan reproduksi dasar R0 sama dengan 2,362931, yang berarti telah terjadi kecanduan TikTok di kalangan mahasiswa matematika UGM angkatan 2019 hingga 2023. Lalu dengan mengubah parameter beta, yaitu laju mahasiswa yang membuat konten TikTok menjadi lebih kecil, dan parameter gamma, yaitu laju mahasiswa yang kembali membuat konten TikTok menjadi lebih besar, terjadi perbedaan grafik yang cukup signifikan, yaitu terjadinya kenaikan yang cukup pesat pada populasi terekspos hingga mencapai 225 populasi, di mana sebelumnya hanya mencapai 107 populasi. Saran dari kami, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dinamika kecanduan TikTok dengan memperluas jangkauan populasi, atau menambah populasi dengan memperhatikan perbedaan gender dan usia. Sekian presentasi dari kami kelompok 16. Apabila ada kesalahan data, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.